Ingin menghilangkan kesan negatif dan keterbelakangan terhadap anak-anak Papua, ulama asal Kabupaten Fakfak yang bernama Ustadz Fadlan Robbani Garamatan ini mendirikan pesantren yang banyak menampung dari anak-anak Papua. Berdiri di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pesantren milik Ustadz Fadlan ini bernama Nuwar yang memiliki arti dalam bahasa Papua, yaitu cahaya yang menyimpan rahasia alam. Tidak mudah perjuangan Ustadz Fadlan dalam mendirikan pesantrennya. Berbagai tantangan dan ujian beliau hadapi. Ingin tahu kisah lengkapnya? Simak bincang-bincangnya bersama Koh Dennis Lim dalam acara Sa, Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sa, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara yang pasti akan banyak penuh hikmah. Kali ini kita bakal bicara terkait saudara-saudara kita di Papua sana, Masya Allah. Kadang masih ada yang menganggap kayak ada pandangan kurang baik atau negatif. Padahal ya memang ya belum semaju seperti di Jakarta. Tapi Masya Allah ketika kita lihat ada guru kita ini, namanya Ustadz Fadlan Garamatan, yang berdakwah di sana, bahkan ngebangun pondok pesantren untuk saudara-saudara kita yang berasal dari sana. Wah, ini pasti perjuangannya nggak biasa banget. Kita akan ngambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini dapat cerita yang sudah viral, bangun ponpes buat saudara-saudara kita yang di sana. Boleh di-share Ustadz ceritanya gimana itu Ustadz? Asal muasalnya, awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengapa ada pesantren di luar Irian khusus untuk anak-anak dari Irian atau Papua? Yang pertama, saya ini survei keliling Sabang sampai Maluku. Melihat berapa jumlah anak-anak Irian atau Papua yang bisa masuk ke pesantren. Oke. Ada tetapi jumlahnya terbatas. Apa yang menyebabkan? Salah satunya karena rata-rata orang tua itu tidak mau jauh dengan anak. Dari sisi anak sendiri, karena main di kampung itu bebas, sehingga merasa keluar itu tidak nyaman. Yang berikutnya, saya dihubungi oleh salah satu ulama untuk membawa waktu itu 30 anak 30. Untuk masuk ke salah satu pesantren di Bogor. Oh, sebelum yang di Bekasi di Bogor dulu ya, Ustaz? Ketika masuk ke Bogor, baru 1 minggu langsung dipulangkan. 30-30-nya? Semuanya dipulangkan. Karena apa, Ustaz? Karena suara mereka. Suaranya? Iya, terlalu keras, teriak-teriak. Terasa mengganggu. Akhirnya dipulangkan. Pertama, kita belum bikin pesantren. Kita sewa tempat dulu. Lalu mulai melakukan pendekatan. Waktu itu dengan cara mereka harus puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Kita ingin merubah dia dari lambung sagu jadi ubi nasi. itu ke nasi. Oke. Maka caranya yang saya pakai adalah mereka harus puasa. Puasa selama 5 hari itu kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan. Tapi akhirnya mereka sanggup jalanin tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan, mulailah pola pikir, pola tidur, pola bahasa. Udah Itu mengikuti mulai mengikuti. Lalu kita install Al-Quran ke dalam dirinya. Dan subhanallah, dahsyat. Gimana dahsyatnya? Secepat apa mungkin menghafalnya? Atau? Selain secepat mereka menghafal, suaranya bagus. Masya Allah. Dan itu yang membuat mereka terus merasa nyaman sekaligus. Wah, kalau begitu kita belajar di sini aja. Iya. Nama ponpesnya apa, Zat? Nama pesantrennya adalah Nuwar. Nuwar. Dari tahun? Dari tahun 2011. 2011 ya, sekarang sudah 2025, Masya Allah. Ada apa aja tantangannya, Zat? Yang pertama, dia bertemu dengan teman dari kabupaten yang berbeda-beda. Iya. Kebiasaan dari kampung lain,
menjadi satu paduan bahwa kita keluar begini kita harus jadi orang hebat. Masya Allah. Maka orang hebat bagi mereka di kampung itu adalah yang paling tertinggi adalah imam dan khotib. Di pikirannya di kampung itu Pikirannya ya? begitu. Bukan yang maksudnya mobilnya paling banyak, uangnya paling banyak. Enggak. Tapi justru imam dan khotib. Dia harus jadi imam yang hebat di kampung halamannya. Masya Allah. Atau dia bisa menjadi khotib yang baik di kampung halamannya. Itu aja dulu. Dan dialah yang akan bicara kepada adik-adiknya, kepada Dakwah, saudaranya, nyebarin ke kepada sana. masyarakatnya bahwa Iya. ternyata pola hijrah meninggalkan kampung halaman untuk belajar itu sesuatu yang membuat perubahan yang luar biasa, bahkan Masya Allah. mengantar peradaban yang mulia bagi mereka untuk Iya. melihat masa depan. Semakin beradab, semakin mulia. Dan Masya Allah, pemirsa kan pasti nggak mudah ya. Karena pasti juga bahkan itu mungkin dari nol ya Ustadz ya. Dari benar-benar tidak kenal alif bata asa sama sekali. Mungkin. Nol, ya. Tuh, sampai akhirnya ternyata menghafal lebih cepat dan bahkan jadi percepatan bagi mereka jadi imam khotib. Maka luar biasa. Kita akan lanjutkan bahasan terkait perjuangan beliau. Dan kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya, tapi jangan kemana-mana. Tetap di acara Sah Selalu Ada Hikmah.